Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Mudah-mudahan teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Apa kabar teman-teman semua? Udah lama kita nggak nyapa untuk sahabat Pi Network. Nah, jadi buat teman-teman semua, cuacanya kayak gini ya, lumayan indah teman-teman, hijau, hijau-hijau kayak gini teman-teman. Ini di daerah saya, Subang, Jawa Barat. Ya, daerahnya daerah lumayan bagus. Pokoknya indah banget teman-teman ya. Itu coba lihat tuh, hijau, hijau, hijau dan hijau. Oke, mudah-mudahan nanti Pi Network juga hijau kayak gini teman-teman ya. Tentunya selalu produktif kemudian berkembang untuk Pi Network ini, terutama untuk para pionernya. Ya, para pioner itu harus hijau seperti tanaman ini. Ya, padi ya, harus hijau. Ini Abang ngomong apa sih? Nggak tahu ngomong apa teman-teman. Nah, jadi buat teman-teman semua, pada intinya mungkin di kemarin-kemarin saya ini nggak ngomong tentang masalah Pi Network ya. Kebanyakan saya ini ngebahas tentang masalah aplikasi-aplikasi yang lain dibanding dengan Pi Network. Ada apa sih Bang? Tentunya nggak ada apa-apa teman-teman ya. Nggak ada apa-apa sama sekali teman-teman. Ini kalau misalkan ngomongnya kayak gini ataukah mungkin agak-agak lamban, mohon maaf ya karena untuk jalannya pun setapak kayak gini ya. Mapai jalan setapak teman-teman. Nah, jadi buat teman-teman semua, kenapa sih Abang nggak pernah ngomongin masalah Pi Network lagi? Jadi sebenarnya buat teman-teman semua, sebenarnya saya ini nggak apa ya, nggak ngomongin Pi Network bukannya karena apa, tetapi melainkan tentunya buat teman-teman semua. Saya pun mau ngomong apa juga bingung teman-teman untuk masalah Pi Network ini. Sebenarnya mau ngomong apa sih tentang Pi Network? Pi Network ini sangat bagus ya teman-teman. Kemudian Pi Network ini ya tentunya nggak bisa diomong-omongin ya. Kemudian Pi Network ini pun luar biasa kalau menurut saya. Entahlah kalau teman-teman ya nganggap Pi Network ini sebagai apa. Saya pun kurang tahu dan kemudian saya pun kurang paham teman-teman. Tetapi pada dasarnya buat teman-teman, kemarin kan kita sudah ada updating yang terbaru tentang mengenai tulisan mainnet, yang di sininya gambar tanda tanya, kemudian di sini gambar tanda seru. Sebenarnya mau mainnet atau enggak sih sebenarnya teman-teman? Nah, tetapi buat teman-teman semua, sebenarnya itu hanya pemberitahuan tentang mengenai mainnet Pi Network. Nah, jadi buat teman-teman semua itu sebenarnya hanya pemberitahuan. Ya, yang pertama, yang paling penting buat teman-teman semua, Pi Network itu tidak ya, kalau misalkan nih ya, teman-teman itu pemberitahuan yang paling penting. Pi Network itu yang pertama tidak melakukan yang namanya ICO ataupun ICO, teman-teman. Ataupun penjualan koin ya, bahasa gampangnya kayak gitu, teman-teman ya. Mungkin kalau proyek-proyek yang lain, mungkinkah kalau proyek-proyek yang lain kan kalau teman-teman mengaidrop ya banyak banget teman-teman ya token-token ataupun poin-poin, mereka itu melakukan yang namanya ICO. Nah, di mana ICO ini teman-teman dia itu melakukan penjualan ya, penjualan poin skala berapa persen dari total keseluruhan dari 100%. Misalkan penjualan di angka 20% dari total supply gitu kan misalnya kan ya. Nah, jadi di Pi Network ini dia itu tidak melakukan yang namanya penjualan ICO ataupun penjualan ya offering-offering kayak gitu. Ya, bahasa Inggrisnya saya nggak tahu teman-teman ya. Maklum teman-teman, saya orang kampung ya, jadi nggak tahu ya tentang bahasa Inggris kayak gitu. Tapi pada intinya buat teman-teman, Pi Network saat ini tidak melakukan penjualan dari total supply yang dia keluarkan, entah itu berapa persen. Jadi kalau misalkan ada yang mengatasnamakan Pi Network, dia menjual koin ataupun token, teman-teman di sini saya nyebutnya token ya, sesuai dengan apa yang saya sebutkan di awal. Pi Network saat ini dia itu token ya, bukan poin teman-teman ya, tetapi dia itu berdiri di atas jaringan. Nah, jadi token ini dia tidak melakukan yang namanya ICO ataupun penjualan. Nah, kalau misalkan di luaran sana banyak banget ya proyek-proyek atau mungkin banyak banget yang mengatasnamakan Pi, kalau si Pi ini sedang melakukan yang namanya ICO ataupun penjualan, itu dinyatakan sebagai
Ya tentunya penipuan teman-teman ya, penipuan ataukah mungkin ilegal ya, karena di Pi Network ini dia tidak menjual ataupun mungkin yang ngejual-jual gitu teman-teman ya. Jadi Pi Network ini pure teman-teman, Pi Network ini pure, ini itu ditambang teman-teman ya, ataupun di airdrop ya secara gratis, tidak ada penjualan. Dan kemudian di hari ini teman-teman, Pi Network ini sudah masuk fase yang pertama, yaitu fase mainnet. Mainnet ini dibagi dua teman-teman, peace. Pi Network ini dibagi dua. Yang pertama itu Pi Network tertutup, kemudian Pi Network terbuka. Bahasa gampangnya gitu aja deh, nggak usah ribet-ribet. Kalau artinya tertutup berarti itu dia itu melakukan transaksi itu hanya di ekosistem gitu ya. Kemudian yang kedua, ini dia itu melakukan transaksi di luar ekosistem. Berarti mungkin sudah ada di PancakeSwap, ataukah mungkin sudah ada di Coin Market Cap, ataukah mungkin di ada yang lain-lain. Nah, pokoknya masih banyak dah ya. Masih banyak mungkin yang lain-lain. Intinya saat ini sekarang kita sudah ada di fase yang pertama, yaitu fase apa? Fase tertutup. Nah, di mana untuk core team ini dia itu sedang ya, ataupun memberitahu peringatan kepada kita para pioneer ya, buat teman-teman semua, ketika memang kita sudah ada di fase mainnet yang pertama ini, buat teman-teman itu jangan melakukan transaksi di luar ekosistem. Contohnya teman-teman itu melakukan pembelian ataukah mungkin melakukan pembayaran ataukah mungkin melakukan barter di luar ekosistem. Tetapi buat teman-teman semua, teman-teman ini sudah bisa untuk melakukan yang namanya P2P ataukah mungkin P2Peer. Itu artinya apa teman-teman? Teman-teman bisa melakukan yang namanya untuk apa ya, barter membarter ataukah mungkin seperti pembelian ataukah mungkin seperti tukar barang. Teman-teman bisa ya, terutama teman-teman melakukan yang namanya penukaran di exchange. Tetapi exchange ini bukan exchange global teman-teman, tetapi exchange ini ya mungkin teman-teman gini aja deh bahasa gampangnya. Teman-teman sekarang kita sudah ada di fase yang kedua, fase yang pertama. Kemudian di fase yang pertama ini teman-teman ini melakukan yang namanya transfer P2P. Misalkan saya dan teman-teman melakukan transfer, kemudian misalkan gini deh, saya mentransfer uang ke koin kepada teman-teman, kemudian teman-teman ingin uang, bisa nggak? Ya bisa lah, siapa yang mau ngelarang? Itu kan masih di dalam ekosistem teman-teman, itu masih ada di ekosistemnya. Jadi kalau misalkan mau tuker uang ataukah mungkin mau tuker barang gitu kan ya, ataukah mungkin mau tuker-tuker segala macam, bisa nggak? Ya tentunya bisa, masa nggak bisa? Bisa teman-teman ya. Kalau misalkan bilang nggak bisa itu salah besar teman-teman, persepsi mereka. Itu yang pertama teman-teman. Tentunya ini dia itu memperingatkan bahwasanya Pi Network dia tidak melakukan yang namanya ICO. Kemudian yang kedua, kita lanjut lagi. Yang kedua ini teman-teman, Pi Network ya, Pi Network ini dia itu sedang ataupun mempersiapkan untuk melakukan KYC secara massal. Itu artinya apa teman-teman? Segala sesuatu yang ada di Pi Network ini merupakan token teman-teman ya, token tata kelola. Nah, di sini saya udah ngomong wanti-wanti sama teman-teman semua, Pi Network itu merupakan token tata kelola, di mana token tata kelola ini dia itu tentunya teman-teman berdiri di atas jaringannya sendiri ya. Pi Network ini berdiri di atas jaringannya sendiri, jadi nggak ada salahnya teman-teman ya kalau misalkan segala sesuatu itu kembali lagi kepada pioneer ya. Semua kemajuan Pi Network itu kembali lagi kepada pioneer ya, kembali lagi kepada ekosistem. Jadi apa salahnya teman-teman? Jadi semuanya demi kemajuan, kemudian juga bagi-bagi yang lain ya, bukan bagi-bugi ya. Tapi mungkin supaya nggak tegang teman-teman, tentunya mungkin ya itu cuacanya sangat cerah banget teman-teman ya. Ya, cuacanya sangat indah, hijau. Ini sengaja ya teman-teman ya. Ya pemandangan yang berbeda daripada di kamar ya terus ya. Di kamar itu nggak ada habisnya teman-teman ya. Di kamar itu nggak ada habisnya, mungkin bunek. Nah, kita akan keluar teman-teman ya, kita ngevlog deh kayak orang-orang gitu.
kayak youtuber yang lain, cuman ini kan kita youtuber abal-abal teman-teman ya, youtuber abal-abal yang asal ngomong ya, tanpa editing juga teman-teman, jangan bosen-bosen ya. Di sini saya nggak bisa edit, kemudian juga nggak bisa yang lain-lain ya, tapi saya niat teman-teman ya, niat untuk bikin vlog kayak gini ya, walaupun memang apa adanya kayak gini teman-teman. Ya itu deh pada teman-teman, intinya yang pertama Pi Network itu tidak melakukan yang namanya apa, ICO ataupun penjualan koin. Kalau misalkan ada yang mengatasnamakan Pi Network, itu dipastikan penipuan yang pertama. Kemudian yang kedua, untuk masalah KYC. Ya, tentunya KYC ini ditentukan lagi dengan kemajuan Pi Network ke depannya gimana nih Pi Network nih. Kalau misalkan orang-orang inti antusias, percaya, kemudian juga mungkin orang-orang ini, wah ternyata Pi Network ini sangat indah kayak gini. Apa yang terjadi teman-teman? Ya tentunya pasti berhasil. Ya walaupun memang tokennya belum ada ya, tetapi kalau misalkan orang-orang itu sudah percaya, maka akan indah seperti ini teman-teman. Akan indah ya, akan indah seperti ini tuh, coba lihat tuh, gitu teman-teman ya. Akan indah maksudnya akan berhasil, gitu aja deh, gitu aja kok repot. Gitu. Jadi buat teman-teman yang sekiranya masih ngomong-ngomong katanya Pi Network ini halu, katanya Pi Network ini halusinasi tingkat dewa, tingkat tinggi, tingkat segala macam diomong-omongin, kita buktiin aja nanti teman-teman ya. Nah, jadi demi kemajuan Pi Network, sebenarnya segala sesuatu itu akan dikembalikan lagi kepada, yaitu apa, ekosistem itu sendiri teman-teman ya, akan dikembalikan lagi kepada ekosistem. Jadi kalau misalkan ada yang ngomong yang macem-macem, ataukah mungkin ada yang ngomong yang lain-lain tentang Pi Network, ya tentunya itu salah besar ya persepsi mereka. Nah ini indah banget teman-teman ya. Gitu. Jadi buat teman-teman mungkin yang request, bang tolong bang itu dong bahas Pi Network gitu kan ya. Oke, kita akan bahas teman-teman ya, yang pembaharuan, pemberitahuan ataupun informasi yang terbaru tentang mengenai Pi Network. Nah jadi kayak gitu teman-teman ya. Yang pertama, Pi Network itu tidak melakukan yang namanya ICO ataupun penjualan ya, offering itu yang pertama. Kemudian yang kedua, segala sesuatunya tentang masalah KYC itu akan dikembalikan lagi kepada pioneer. Kalau misalkan ya pada dasarnya dia itu mengambil Pi Network ini gak buru-buru untuk launching teman-teman ya. Pi Network ini gak buru-buru untuk launching, tetapi dia lebih fokus untuk mengembangkan ekosistem. Ekosistemnya dia kembangkan, kemudian ekonominya dia upgrade lagi, lebih besar, lebih banyak, kemudian antusiasme masyarakat lebih tinggi. Itu tujuan dari Pi Network. Kenapa? Karena Pi Network ini akan dijadikan sebagai token tata kelola ataupun pengganti mata uang fiat. Ya, itu teman-teman. Apakah Pi Network ini nanti dijadikan sebagai alat trading? Entahlah teman-teman apa yang terjadi dengan Pi Network. Tetapi pada dasarnya dan pada umumnya mungkin sudah saya wanti-wanti jauh-jauh hari, saya pun ngomong tentang masalah Pi Network. Jadi kalau untuk Pi Network ini teman-teman, Pi Network ini merupakan salah satu token tata kelola. Yang namanya token tata kelola teman-teman, dia itu mengelola segala sesuatunya, baik itu teknologi, kemudian itu baik itu mungkin ekonomi, kemudian mungkin baik itu di bidang kesehatan, ataukah mungkin di bidang pertanian, semuanya itu akan dikelola atau dikembangkan ataukah mungkin didukung oleh Pi Network. Oleh sebab itu buat teman-teman semua ya, jangan kuper-kuper deh, jangan persulit-sulit deh ya tentang masalah ini. Kita bawa enjoy aja, kita bawa gampang aja teman-teman untuk masalah ini ya. Ya itu pada dasarnya Pi Network itu sebagai token tata kelola. Ya mungkin saya ngomong tata kelola udah banyak banget teman-teman ya. Banyak kali saya ngomong tentang masalah Pi Network ataupun token tata kelola ini. Mungkin teman-teman kita juga pada ngomong Pi Network ini sebagai koin. Abang ini kalau misalkan menjelaskan, ya belajar lagi tentang mengenai Pi Network. Pi Network itu punya jaringan sendiri, ataukah mungkin punya yang namanya blockchain sendiri.
Oleh karena itu, Pi Network ini sebagai koin. Apa ada yang salah? Nggak ada yang salah teman-teman. Semuanya benar teman-teman ya. Semuanya benar, nggak ada yang salah sama sekali. Tetapi buat teman-teman semua, Pi Network ini merupakan salah satu token tata kelola. Dan nantinya apakah bisa menjadi koin? Tentunya bisa. Siapa bilang nggak bisa? Tetapi ya, untuk white paper yang pertama dia bentuk, kemudian dia listingkan untuk white papernya ataupun kertas putihnya, dia ngomong untuk Pi Network ini sebagai token tata kelola. Entah itu ngelola apakah, entah itu ngelola pertanian, perkebunan, persawitan, ataukah mungkin tentang perteknologian, ataukah mungkin kemajuan zaman. Intinya Pi Network itu sebagai token tata kelola, di mana kelola itu akan diberikan lagi kepada pioneer. Jadi teman-teman semua, ya itu ya pemberitahuan yang awal. Dan kemudian kapan mainnetnya. Nah, jadi buat teman-teman semua yang paling penting ya, yang paling penting buat teman-teman semua, Pi Network ini sekarang sudah ada di mainnet yang one, atau alias nggak usah one ya. Di fase yang pertama, di mana fase yang pertama ini teman-teman, Pi Network ini sudah ada di awal dari pintu gerbang. Itu artinya teman-teman semua siap-siap untuk melakukan KYC. Dan KYC ini akan ditentukan lagi kepada pioneernya itu sendiri. Kalau misalkan antusiasme masyarakat sangat tinggi, kemudian pendaftaran itu sangat besar, kemudian kepercayaan masyarakat itu tinggi, tentunya pastinya ya Pi Network ini akan berkembang. Itu artinya apa? Kepercayaan masyarakat ini pun tentunya ya luar biasa. Ini yang akan mendorong kemajuan Pi Network. Pi Network ini akan berhasil. Kenapa? Untuk pendistribusiannya sangat mudah, kemudian nyaman, dia bisa menjangkau siapa saja, kemudian dia itu nggak mandang-mandang ya, nggak pilih, mau itu mungkin sosial ataukah mungkin ekonomi, semuanya itu dipukul rata. Dia itu nggak ngeliat ya, mau kaya, mau miskin, ataukah mungkin mau sebagainya teman-teman. Baik itu dia petani, ataukah mungkin dia itu seorang pejabat sekalipun, ataukah mungkin pegawai negeri sekalipun, dia nggak mandang itu. Pada intinya semua orang yang memiliki handphone Android, dia itu bisa untuk menambang token ini, gitu teman-teman ya. Itu hebatnya. Oleh karena itu, kalau misalkan kita untuk berbicara untuk masalah pasokan ya, pasokan token dari Pi, itu kan mungkin kita ini ngomong di angka 100 miliar ya. Itu jumlah yang sangat sedikit teman-teman kalau misalkan kita bandingkan dengan penduduk dunia ini. Sementara waktu yang mendaftar di Pi Network ini luar biasa banget, banyak-banyaknya teman-teman ya. Dalam artian banyak ini, di Indonesia aja saat ini sudah ada 200 lebih jiwa orang, apalagi seluruh dunia dengan pasokan token yang segitu sedikitnya. Jadi jumlah penduduk dunia kalau misalkan kita satukan dengan jumlah token, itu token sangat sedikit teman-teman ya, karena dia itu mengadopsi sebagai token tata kelola. Misalkan ya, mungkin token tata kelola Pi Network ini akan dikembangkan di segi ekonomi, mungkin dalam pembelian ataukah barter, ataukah mungkin beli cabai sekalipun itu menggunakan Pi Network ya, ataupun membarter dengan Pi Network. Bisa nggak? Ya tentu bisa, masa nggak bisa. Itu akan dikembalikan lagi kepada pioneer. Oleh sebab itu nantinya di situ teman-teman, tentunya di situ nanti ada yang namanya umpan balik. Umpan balik itu apa tujuannya? Ya sebenarnya yang diinginkan dari pioneer ataupun yang diinginkan oleh tim inti, bagaimana caranya orang-orang di dunia ini antusias menyambut Pi Network. Nah, itulah disebut yang namanya umpan balik. Ya, gimana caranya Pi Network ini berkembang, maju, kemudian juga mungkin yang terdepan, gimana caranya. Oleh karena itu dia itu mendengarkan suara-suara masyarakat teman-teman. Mungkin ada yang ngomong, gini aja bang deh, kita mau beli cabai deh, kita mau beli cabai, mungkin buat yang ibu-ibu beli cabai di pasaran, ataukah mungkin beli-beli yang lain gitu teman-teman, dengan menggunakan Pi Network. Bisa nggak? Bisa. Kenapa nggak bisa? Karena dia itu sebagai token tata kelola.
Itu jadi pemberitahuan tentang yang pertama itu Pi Network saat ini tidak dijual. Jadi kalau misalkan ada yang mengataskan Pi Network atau mengatasnamakan Pi Network ini sebagai dijual koinnya, itu salah besar teman-teman, ataupun tokennya dijual, itu salah besar teman-teman ya. Jadi untuk Pi Network ini dia itu tidak dijual dimanapun. Kalau misalkan ada yang ngomong dijual berarti itu hoax ya, itu berita palsu, itu ilegal teman-teman. Nah itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ini menyinggung untuk masalah total supply. Total supply itu 100 miliar teman-teman ya. Itu sedikit teman-teman dibandingkan dengan jumlah penduduk. Kemudian di Pi Network ini pun terbesar blockchain yang pernah ada teman-teman. Itu ya. Kemudian yang ketiganya lagi nih, dia itu menyinggung untuk masalah listing teman-teman, ataupun mungkin mainnet di fase yang kedua. Dimana mungkin fase yang kedua ini dia itu teman-teman ya, dia itu di fase yang kedua nanti di bulan 3 tanggal 14 Januari, Februari, Maret ya, 14 Maret. Mudah-mudahan Pi Network ini dia segera listing di fase yang kedua, yaitu mainnet terbuka. Dimana untuk mainnet yang terbuka ini tentunya ya, kalau misalkan kita ini sudah ada di mainnet yang kedua, kita ini sudah bisa untuk melakukan yang namanya swap ataupun penukaran. Baik itu mungkin kita melakukan penukaran di eksternal sekalipun. Baik itu mungkin kita melakukan swap dimanapun. Swap ini artinya kita ini mengubah koin ataupun menukar koin dari Ethereum, kemudian menggunakan Bitcoin, ataukah mungkin Ethereum ke Bitcoin, ataukah Bitcoin ke Ethereum. Jadi semuanya ini teman-teman itu yang sudah dijelaskan tadi teman-teman ya. Jadi nggak usah ada keraguan lagi di Pi Network. Yang belum daftar segera daftar ya, kesempatan ini nggak datang 2 kali ya. Semuanya akan dihentikan, semuanya akan di stop di fase-fase berikutnya. Kalau misalkan jumlah pengguna sudah ada di 100 juta orang, itu artinya untuk pendistribusian Pi Network akan dihentikan teman-teman. Oleh karena itu buat teman-teman semua segera bergabung. Oke, mungkin saya akhiri teman-teman ya untuk vlog hari ini mengenai Pi Network. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.